Para sahabat, saya secara keilmuan itu mempunyai visi, mempunyai posisi memuliakan pemerintah, termasuk memuliakan kepala desa sebagai pemegang otoritas pemerintah desa. Bagaimanapun, mulai dari presiden, wakil rakyat, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa itu harus dimuliakan. Ini menurut perspektif saya. Bukan berarti ini argumen kekuasaan yang sering dinilai buruk atau menjilat kekuasaan, bukan itu. Tetapi mereka adalah kepala pemerintahan, mereka hadir karena mandat konstitusi, dan yang tidak kalah penting, mereka adalah pemegang kedaulatan rakyat yang memperoleh persetujuan rakyat atau people consent. Mereka mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengurus kepentingan orang banyak atau hajat hidup orang banyak. Kami mempunyai misi memuliakan desa, sekaligus di dalamnya juga memuliakan pemerintah desa, memuliakan kepala desa. Saya ada beberapa cerita yang terkait dengan kepala desa. Yang pertama, saya ini dulu memperoleh pendidikan dasar di sekolah dasar, tepatnya di sekolah dasar negeri 3, Nanggulan 3, Cawas, Klaten. Desa SD itu cikal bakalnya didirikan oleh Mbah Lurah Sono Suwarno. Pada tahun 76 saya masuk SD. SD yang saya tempati itu kelas 1, kelas 2 itu di rumah Mbah Lulu. Kemudian yang kelas 4, kelas 3, 4, 5 itu berada di rumah Mbah Lurah. Kemudian pada tahun 79 itu sudah menempati gedung baru. Gedungnya dibangun oleh pemerintah, tetapi tanahnya itu tanah kas desa yang diberikan oleh desa. Ya, jadi itu cikal bakalnya seperti itu perjalanan yang cukup panjang. Artinya saya ini itu sekolah di sebuah desa yang didirikan oleh desa. Sama juga dengan Imam Prasojo yang dia sekolah itu di Banjarnegara itu juga didirikan oleh desa. Dan saya kira ini pengalaman yang di Jawa rata-rata begitu. Pertama SD itu didirikan oleh desa, dulu diambil orang-orang setempat yang bisa calistung, membaca tulis hitung itu untuk menjadi guru, dan dalam perjalanannya mereka bisa diangkat menjadi aparat sipil negara. Kemudian yang kedua, setelah itu dilembagakan oleh pemerintah, maka desa itu menghibahkan atau menyerahkan tanah bondo desa atau tanah kas desa itu menjadi tempat bagi sekolah dasar itu. Ya, jadi di Nanggulan 3 itu, Cawas, Klaten itu saya sekolah di sana, dan kelak di kemudian hari saya mempersunting cucu Mbah Lurah Sono Suwarno itu untuk menjadi istri yang solehah, yang sampai sekarang mendampingi saya. Jadi itu histori yang pertama. Kemudian cerita yang kedua, saya pernah mengatakan bahwa kepala desa itu bekerja 24 jam non-stop. Ya, jadi ini luar biasa ini. Kalau saya itu bekerja itu 1 strip di bawah kepala desa. Jadi biasa mereka bekerja, kadang orang datang di rumahnya banyak hal lah. Entah itu ngomong tentang saluran irigasi yang macet gitu, atau ngomong tentang sakit atau seripah dan sebagainya. Jadi ada seorang kepala desa mengatakan begini kepada saya, sehebat apapun kepala desa akan tidak punya legitimasi kalau tidak bermasyarakat. Kalau tidak terlibat dalam upacara kematian
maupun juga dalam upacara ini ya, pernikahan gitu ya, atau pesta pernikahan. Yaitu namanya kegiatan kemasyarakatan itu melekat ya. Karena itu dulu seorang direktur di Kemendagri, senior saya, Persaudaraan Girsang, mengatakan bahwa kepala desa itu melekat di masyarakat. Kalau bupati itu tidak berhubungan langsung dengan rakyat tidak jadi masalah, tetapi kalau kepala desa mau tidak mau harus sehari-hari, bahkan jam 2, jam 3 pagi itu didatangi oleh warga untuk meminta pelayanan, meminta pertolongan. Dan itu luar biasa. Dan ini ada pengalaman ya belum lama ini antara tanggal 20 Desember ketika ibu saya berpulang gitu, terus kemudian tanggal 1 Januari ketika bapak saya berpulang dan kedua beliau karena COVID, maka yang pasang badan, yang turun tangan adalah kepala desa. Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Jadi Mas Lurah itu pasang badan, jadi total entah itu menyiapkan menyiapkan perangkat desa maupun warga ya untuk menyiapkan pemakaman maupun juga menghubungi atau mendatangkan tim COVID ya 19 dari Kabupaten Sukoharjo. Jadi kami dilayani dengan baik dan itu kami memberikan sesuatu gitu sampai beliau itu menolak ya. Jadi ini makanya saya memberikan penghargaan dan terima kasih yang agung kepada Mas Lurah Heri Putut Sugiarto, Lurah Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Itu tempat kelahiran saya. Tapi sekolah saya kan nyebrang ke barat, ke Nanggulan, karena pada waktu itu ya kualitas pendidikan di Kabupaten Sukoharjo tidak sebaik di Klaten ya, sampai tahun 90-an. Tetapi setelah tahun 2000 di zaman otonomi daerah, Sukoharjo itu punya prestasi yang bagus. Sekarang banyak orang-orang yang dari Klaten itu sekolah ke timur. Kalau dulu orang timur ke Klaten, kalau sekarang banyak orang Klaten ke timur. Malah justru orang-orang di sekitar saya di Kecamatan Weru itu tidak lagi sekolah ke barat, ke Klaten gitu. Ini dua pengalaman yang saya kira sangat penting. Tapi yang ketiga yang mau saya sajikan itu adalah kritik maupun arahan Presiden Joko Widodo pada kepala desa. Beliau mengatakan bahwa kepala desa tidak sibuk mengurus rakyat, tapi sibuk mengurus laporan. Itu kalimat itu bukan berarti Presiden sedang menyalahkan kepala desa. Bukan itu yang beliau maksud, tetapi sebenarnya yang sedang ditekankan atau sedang diserang oleh Presiden itu adalah aturan yang menjerat kepala desa, yang kemudian memaksa kepala desa itu sibuk mengurus laporan, bukan sibuk mengurus rakyat. Jadi dari sini itu saya akan membuat peta ya, memetakan ada paling tidak ada 4 tipe kepala desa. Tipe yang pertama adalah kepala desa yang berwatak penguasa. Penguasa itu punya konotasi buruk. Kepala desa ini mengingkari bahwa dia itu memperoleh mandat dari daulat rakyat ya. Mungkin dulu waktu pemilihan itu membeli suara dengan politik uang gitu. Kepala desa penguasa itu menganggap bahwa kursi itu seperti singgasana. Sehingga kalau didatangi itu, kalau duduk itu begini, ya, singgasana lah. Jadi ya birokratis menunjukkan kekuasaannya. Kekuasaan yang despot atau yang lalim, yang sewenang-wenang, tidak suka memperoleh masukan, tidak suka kritik, dia mendominasi semuanya. Ya termasuk dominan, semuanya diatur sama dia, termasuk BPD. Jadi hubungan antara BPD sama kepala desa ini dominatif. Jadi kepala desa terlalu dominan.
Memang ada juga yang kemudian berkembang menjadi pola yang kong kaling kong ya, namanya bagi-bagi secara berjamaah, secara bersama-sama. Ya ini kalau zaman dulu tipe itu begitu, di zaman Orde Baru itu kebanyakan ya singgasana karena memang dibuat oleh struktur negara atau negaranisasi pemerintahan memang seperti itu. Ya. Jadi ini tipe penguasa mungkin hari ini juga masih ada ya. Jadi dia ya kekuasaannya sangat despot, terus kemudian juga secara ekonomi itu kemaruk ya. Kemaruk itu mengambil banyak, artinya jabatan itu menjadi kesempatan untuk untuk mencari nafkah atau mencari kekayaan. Ya, karena itu ini yang desa dikuasai oleh kepala desa seperti itu ya pasti ya gitu-gitu saja lah. Ya. Memang ada tipe juga yang model kombatan ya, kepala desa yang kombatan itu modelnya begini ya. Jadi dia reform tapi juga korup gitu. Reformnya bagus, berubah, tapi di balik reform dia juga mencuri gitu ya. Jadi dia karakternya sangat kuat begitu, tetapi one man show, lebih lalim ya. Jadi artinya dia menggunakan kekuasaan untuk dirinya sendiri. Meskipun ada yang kombatan yang reform itu, artinya reformasi itu dia gunakan untuk mengkonsolidasi kekuasaannya. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah kepala desa bertipe pemimpin. Pemimpin itu dikonstruksi baik, ya. Pemimpin itu kalau dalam bahasa Jawa, dalam masyarakat Jawa itu memberi ini ya, pandom dan pandum untuk kawula dasih. Pandom itu memberikan perlindungan, memberikan arah atau mengayomi ya kepada kawula dasih. Kawula dasih itu rakyat jelata kalau zaman sekarang ya. Tapi sebenarnya kawula itu kan hamba gitu ya. Jadi itu kalimat-kalimat itu masih ada. Kalau dalam sesorah bahasa Jawa itu kan sering disampaikan ya, pangembating projo, lurah desa sebagai song-song agung yang memberi pandom dan pandum untuk kawula dasih. Kalau pandum itu membagi, ya berbagi. Tentu kalau zaman sekarang ya bagaimana membagi dana desa, entah itu untuk BLT atau membagi bagito, bagiroto untuk RT 2 juta untuk membangun jalan gitu ya. Jadi ini ya, jadi arahnya ini pelayanan dan juga pembangunan. Jadi itu namanya pandum. Jadi maknanya pemimpin itu sebagai sesuatu yang baik gitu. Yang lazim itu bersifat baik. Dia sama siapapun baik itu mengakomodasi gitu. Dan juga kalau dalam masyarakat Jawa ini para kepala desa itu punya keyakinan ya. Harus sonjo ya, sonjo anjang sana, silaturahmi. Pokoknya harus sampai ke dapur ya. Melihat ya ibu-ibu yang di dapur itu apa yang dimasak. Ada makanan enggak, ada minuman enggak. Jadi itu untuk melihat kondisi rumah tangga itu. Dan dari sana lalu tahu kepala desa itu siapa yang kurang, siapa yang lebih ya. Dan terutama memang yang didatangi ini kira-kira ya keluarga yang kira-kira agak kurang, yang disebut kawula dasih tadi. Jadi itu saya sering ngobrol ya dengan kepala desa ini kan, itu sering dilakukan. Model sonjo, model anjang sana, silaturahmi itu pokoknya sampai ke dapur. Ya itu maknanya ya, jadi mengetahui denyut kehidupan, terutama pada aspek kekurangan warga itu. Dan tentu ini akan menjadi dasar untuk pandum dan pandom tadi ya, terutama aspek pandumnya gitu. Jadi kalau misalnya membagi BLT siapa-siapa yang berhak dan tidak berhak itu kepala desa pasti tahu. Meskipun ada juga sekian persen penyelewengannya ya, misalnya ada
sanaknya, ada keluarganya yang sebenarnya lebih ya, tidak kekurangan ya dapat. Tapi secara umum itu penglihatan atau kondisi seperti itu kepala desa pasti tahu ya, siapa yang kurang, kemudian siapa anak-anak yang bisa melanjutkan SMP, SMA, atau anak-anak yang hanya berhenti di SD, kemudian anak-anak atau keluarga yang merantau ya, dan seterusnya, pasti kepala desa itu tahu. Memang ini ini yang umumnya begitu. Kemudian yang level yang lebih tinggi dari pemimpin ya melakukan gebrakan, melakukan perubahan. Ya, misalnya seperti Lurah Wahyudi Anggorowadi, itu satu pengalaman pertama pada tahun 2012 ya, ketika dia menjadi lurah desa atau kepala desa yang pertama itu, yang dia tantang adalah ini ya, ini kok orang atau warga ke desa ini hanya ngurus administrasi saja. Ini lalu manfaat desa yang lebih hakiki untuk warga itu apa? Nah itu yang menjadi tindakan pertama. Ini leadership kepemimpinan pertama itu. Sehingga banyak yang mengalami kemajuan bahwa Panggungarjo atau Lurah Desa Wahyudi itu tidak hanya sekedar mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, tapi juga kepentingan warga. Misalnya memberikan bantuan 50% untuk kelahiran ya, ibu-ibu ya. Jadi beliau selalu mengatakan pada ibu-ibu supaya kalau hamil itu melaporkan. Jadi sampai gestur tubuhnya aja dia sampaikan. Misalnya Pak Lurah, kulo hamil gitu ya. Pak Lurah saya hamil gitu. Itu guyonannya kan itu minta pertanggungjawaban, padahal arahnya nanti tujuannya adalah untuk itu tadi ya, memberikan layanan, memberikan pandum kepada ibu yang hamil ya. Jadi itu pandum juga berbagi gitu ya. Berbagi itu distribusi itu sama dengan konsep fungsi pemerintah yang generik yang selalu saya katakan ya. Jadi itu namanya berbagi atau distribusi. Jadi itu pengalaman yang saya kira sangat menarik. Ini pemimpin yang sudah ini kelas 2 lah. Kalau kelas pertama yang tadi ya, yang model yang sangat baik, akomodatif, anjang sana itu. Kalau yang ini yang reform itu ya, yang reform itu ya itu tadi melakukan perombakan atau perubahan terhadap kebijakan, terhadap perencanaan penganggaran yang itu arahnya untuk baik untuk kepentingan masyarakat setempat, bahkan yang sudah advance itu untuk kepentingan warga. Tetapi yang paling basic adalah kepentingan masyarakat setempat. Jadi ini pemimpin yang kemudian sekarang itu kalau bahasa teknokrasi itu namanya best practice gitu ya. Nah ini kan ada banyak ini, ada Panggungarjo, ada Ponggo, ada yang lain-lain yang itu jadi best practice dan kemudian ditumpangi gitu ya. Ditumpangi oleh kaum profesional pengelola proyek gitu. Padahal mereka reformnya sudah jauh sebelumnya, sebelum ada undang-undang desa lahir, mereka itu sudah menapaki perubahan gitu. Dan sekarang memang ada sesuatu yang baru ya, yang ini lepas dari proyek dana desa ya. Jadi undang-undang desa itu antara lain memberikan spirit bagi para sarjana ya. Bagi sarjana baru yang pulang kampung, terus kemudian itu merebut kekuasaan, gitu, lalu memimpin desa, menjadi kepala desa. Dan banyak murid saya yang menempuh jalan itu. Dan tentu mereka punya kemampuan yang lebih baik, ya, punya kewenangan yang lebih menarik, yang itu bisa mendorong perubahan di masing-masing desa mereka, gitu. Nah ini tipe pemimpin. Kemudian yang ketiga adalah tipe pemerintah. Tipe pemerintah ya. Jadi ini maksud saya begini, saya sering mengatakan begini, bahwa kita punya banyak kepala pemerintahan, punya banyak pemimpin, ya, dan punya banyak negarawan yang suci dan sakral, tetapi kita tidak memiliki pemerintah dalam arti yang sebenarnya.
Karena menjadi pemerintah itu berat banget dan itulah mengapa harus kita dukung, harus kita muliakan. Jadi kalaupun saya sering mengkritik pemerintah itu tujuannya agar para kepala pemerintahan, agar para pemimpin itu betul-betul duduk atau berjuang menjadi pemerintah dalam arti yang sebenarnya gitu. Karena ada juga banyak saya kira pemimpin itu yang terlalu personal, jadi tidak melembagakan diri atau melakukan institusionalisasi kepada sistem, kepada tatanan pemerintahan yang sesuai dengan kedaulatan rakyat, tetapi ya menurut nalurinya, gitu ya, menurut naluri. Dan untuk menjadi pemerintah memang harus melakukan perombakan banyak. Ya kalau di tingkat negara, ya musuh besar pemerintah itu kan sebenarnya negara. Nah kalau di desa apa? Ya tentu saja. Ini kan ada variasi banyak kepentingan. Itu hal yang biasa dan pemerintah itu kan harus punya kewenangan untuk mengambil keputusan di antara banyak kepentingan itu. Yang penting adalah bisa mentransformasikan itu menjadi hukum ya, menjadi kebijakan dan kebijakan itu lalu dijalankan secara administratif oleh para perangkat gitu. Dan menjadi pemerintah itu artinya tidak popi dengan wakil rakyat gitu. Sama juga ini kalau pemerintah di desa itu, kepala desa itu tidak popi dengan BPD. Jadi artinya ini kan dua institusi ini kan sebenarnya menjalankan fungsi pemerintahan desa. Sehingga ini saling tiktok hal yang biasa dan baik itu konstitusi maupun juga hukum atau undang-undang itu kan mengendaki bahwa mereka itu check and balance ya. Jadi mereka itu menjalankan fungsi mengatur dan mengurus kepentingan orang banyak. Ya, melalui peraturan, melalui kebijakan dan seterusnya. Jadi ini tantangan, saya kira tantangan yang luar biasa secara nasional itu Presiden Joko Widodo itu juga berjuang menjadi pemerintah dan tantangannya musuhnya luar biasa. Karena sekian lama ini kan orang-orang itu sudah mapan gitu. Ada yang menjadi mafia, ada yang banyaklah yang itu yang paling penting fungsi pemerintah itu yang selalu saya katakan adalah merombak struktur ya atau memberikan proteksi kepada rakyat jelata karena rakyat jelata itu dimonopoli atau dihisap atau dieksploitasi oleh rakyat jelita gitu. Jadi perjuangan pemerintah itu tadi ya, bagaimana menjalankan tidak hanya fungsi produksi, kalau fungsi distribusi itu kan relatif gampang, meskipun itu tidak ringan juga. Tetapi yang jauh lebih penting adalah menjalankan fungsi proteksi, melindungi, terutama itu tadi melindungi rakyat jelata dari rampasan orang-orang kuat, ya mafia, ya elit, ya birokrasi, ya tengkulak, dan sebagainya. Itu menurut saya Presiden Joko Widodo itu sedang berjuang untuk itu, untuk menjadi pemerintah. Ya saya kira termasuk beliau menelurkan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sangat kontroversial gitu ya. Sangat kontroversial, banyak dikritik, tetapi itulah salah satu fungsi pemerintah itu adalah membuat hukum yang itu bisa menciptakan kesamaan, menciptakan keadilan. Ya. Tentu saja ada yang tidak puas, itu hal yang biasa misalnya ya. Terutama orang-orang yang sudah mapan atau saya sebut sebagai orang-orang konservatif. Orang-orang konservatif itu kan mendukung kekuasaan tapi menolak reformasi atau menolak perubahan. Nah, pemerintah itu konsep yang sangat dahsyat, konsep yang meliberasi negara gitu, karena memperoleh atau dipilih oleh rakyat, maka tugasnya adalah bagaimana membuat hukum yang itu berpihak pada rakyat. Nah, ini saya melihat banyak kepala desa yang bertipe pemimpin itu kan sedang berjuang untuk menjadi pemerintah. Ya, ini kepemimpinan itu modalitas untuk menuju ke pemerintahan atau pemimpin menjadi pemerintah, dan di dalam proses transisi atau proses transformasi dari pemimpin
menjadi pemerintah itu ada satu konsep yang selalu saya tekankan adalah governabilitas. Bukan hanya sekedar efektivitas, tetapi governabilitas. Governabilitas itu dimulai dari legitimasi. Bahwa kepala desa atau pemerintah itu memperoleh persetujuan, diterima oleh orang banyak. Kemudian yang kedua dia menjalankan otoritas sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Kemudian yang ketiga dia mempunyai kapasitas, kapasitas entah menelurkan ide, membuat kebijakan yang itu membawa perubahan, dan yang berikutnya baru efektivitas. Efektivitas itu artinya pelaksanaan. Bagaimana perangkat desa atau kelompok-kelompok masyarakat atau lembaga-lembaga kemasyarakatan desa itu bisa bekerja satu track. Ya, itu namanya governabilitas, dan saya sekarang sedang mendorong para mahasiswa untuk melakukan penelitian tentang governabilitas, baik itu di level pemerintah maupun di level desa. Kita lihat ya bagaimana governabilitas itu bekerja. Apakah seorang kepala desa itu hanya berhenti menjadi pemimpin, atau dia atau mereka itu melakukan transformasi untuk menjadi pemerintah dalam arti yang sebenarnya, atau paling tidak kita meneliti proses becoming ya, atau proses menjadi. Dan dalam proses menjadi itu ada dinamika, ada perjuangan, ada negosiasi, ada partisipasi, ada deliberasi, ada musyawarah desa, yang saya kira itu menjadi modalitas untuk menjadi pemerintah itu. Dan ketika pemimpin itu melakukan transformasi diri menjadi pemerintah, maka perubahan desa itu akan lebih langgeng, akan lebih berkelanjutan karena terlembaga ya. Jadi investasi sosial politiknya itu lebih embedded, lebih mengakar. Tidak hanya one man show, tidak hanya menonjolkan dirinya sendiri sebagai pemimpin gitu ya, tetapi modalitas kepemimpinan itu dilembagakan dalam institusi pemerintahan desa. Dan sebaliknya, pemerintahan desa tidak hanya sekedar administrasi belaka, tetapi ada sesuatu politik yang lebih dinamis ya, karena politik itu membuat lebih dinamis, dan oleh karena itu satu poin yang mau saya katakan dalam proses transformasi itu adalah bagaimana seorang pemimpin atau kepala desa itu menggunakan politik ya, bukan politik dalam pengertian kekuasaan yang kotor, tetapi politik dalam pengertian kedaulatan rakyat, dalam pengertian hajat hidup orang banyak, dalam pengertian hasrat ya, atau dorongan perubahan yang dimiliki oleh kepala desa itu ya, diwujudkan ke dalam proses politik, proses hukum, dan proses administrasi dalam ranah pemerintahan desa. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kepala desa yang bertipe mandor proyek. Nah, ini yang tadi yang dikritik, yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo. Kepala desa itu tidak sibuk ngurus rakyat, tapi sibuk mengurus laporan. Jadi kebanyakan kepala desa itu begitu. Ya, mengapa begitu? Karena memang ini kepala desa lahir karena demokrasi gitu, tetapi kewenangannya, perbuatannya, tindakannya itu diatur sedemikian rupa oleh namanya teknokratisasi dan birokratisasi. Jadi ini diarahkan. Akhirnya kedaulatan kepala desa yang sesuai mandat rakyat itu mengalami penurunan atau decline. Kemudian yang mengemuka adalah teknokrasi dan birokrasi. Ya, dengan proyek dana desa ini itu mengarahkan ya, atau memaksa atau impose kepala desa itu bukan menjadi pemimpin, bukan menjadi pemerintah desa, melainkan menjadi mandor proyek. Di dalam kerangka kerja mandor proyek itu ya ada proyeknya. Proyek itu kan target-target ya, misalnya stunting, SDGs ya, atau label-label yang lain gitu, itu namanya proyek ya. Dan Tani Ali kan pernah menyampaikan kritik bahwa pemerintah Indonesia itu governing rural itu by proyek ya. Jadi artinya ya itu sistem desa atau kepala desa itu dikonvergensikan dalam sistem proyek untuk mencapai tujuan-tujuan output ya, yang itu dirancang sedemikian rupa oleh para teknokrat, termasuk oleh
sosiolog yang tidak sosiologis yang merancang SDGs desa gitu ya. Nah ini target, proyek itu targetnya output, tapi dia tidak akan mencapai hasil karena memang formula teknokrat itu kan niatnya baik, caranya keliru, outputnya banyak, hasilnya gagal, dampaknya buruk. Itu rumus, itu sudah rumus itu, dan itu sejarah sudah membuktikan, ada banyak penelitian yang berbicara tentang itu. Nah, dalam kerangka yang kedua dalam mandor proyek itu adalah ya selain proyek itu uang. Uang menjadi kekuasaan uang itu luar biasa. Bukan politik uang, tetapi kemanapun uang pergi itu pasti akan selalu diikuti dengan teknokrasi. Dan kepala desa itu harus mengikuti nalar-nalar uang itu. Jadi uang, proyek, yang satu aturan. Jadi ini segitiga ya, proyek, uang, dan aturan. Ini yang kemudian memerintah kepala desa. Yang tidak mengarahkan kepala desa itu menjadi pemimpin atau menjadi pemerintah desa, tetapi menjadi mandor proyek. Ya kalau mandor proyek yang harus merencanakan, harus menata usahakan, harus laporan. Laporannya segini. Ketika saya tanya ini gunanya apa? Nggak ada. Ya. Lalu ya ini untuk tertib aja ya. Jadi ya sebenarnya teknokrasi dan birokrasi ini kan dua zat yang berbeda. Birokrasi berangkat dari aturan, teknokrasi itu berangkat dari keahlian. Tapi keahlian yang tidak punya pengetahuan. Nah ini ketemu mereka, ya, dan itu sekarang ya desa di Indonesia itu tidak diatur dengan undang-undang. Ya. Secara material begitu, ya, secara substansial begitu. Meskipun secara formal itu undang-undang, tetapi kan undang-undang ini sudah direduksi. Undang-undang diatur dengan peraturan pemerintah diatur peraturan menteri diatur dengan peraturan bupati. Jadi ini soal segitiga ini yang terus-menerus dibicarakan oleh kebanyakan kepala desa. Jadi mereka ini ya, sehingga mereka mengatakan bahwa kami senang memperoleh dana desa, tapi kami juga senep. Ya, senep itu sebuah perutnya nggak enak ketika mengurus proyek dana desa itu. Nah ini namanya paradoks ya, paradoks. Jadi artinya proyek dana desa ini kan tidak sesuai ya dengan marwah kepala desa, tidak sesuai dengan denyut kehidupan orang desa. Bukan berarti orang desa tidak butuh uang, butuh, tetapi itu nalar uang rakyat itu tidak ada. Ya, yang lebih banyak adalah uang negara yang mengalami teknokratisasi, birokratisasi, atau uang ilmiah, ya, yang itu mendrive atau menggerakkan kepala desa. Ya, jadi itulah mengapa ya. Jadi kalau presiden itu pernah berbicara kepala desa itu lebih banyak ngurus laporan itu karena itu. Karena itu tadi ya, proyek-proyek, uang, aturan. Jadi marwahnya hilang, kepala desa hilang. Dan karena itu ketika saya berbicara menyampaikan kritik ini, yaitu dalam rangka untuk meneguhkan, mendudukkan kembali, memuliakan kepala desa. Ya memang ada kepala desa yang bisa beyond, ya bisa melampaui itu tadi, segitiga itu. Ya, ada yang melampaui itu. Entah dengan cara siasat atau dengan cara negosiasi. Ya, makanya kan saya mengatakan, ya kita bagi tugas, ya. Kepala desa jangan mengurus itu, ya, jangan mengurus prosedur atau teknokrasi atas segitiga itu. Tapi hadirlah sebagai pemimpin rakyat, sebagai pemerintah desa. Jadi yang itu bisa dihindari, bisa disiasati, ya, bisa disiasati. Karena itu bentuk tim, ya, punya sekdes yang kuat, punya tim keuangan yang kuat, yang mengelola itu. Jadi kepala desa jangan terlalu ini ya. Ini namanya strategi agensi, bukan strategi struktur. Kalau strategi struktur kan artinya regulasinya harus dirubah gitu. Jadi aturan-aturannya harus dipangkas supaya bergerak ya dari mandor proyek menjadi pemimpin, menjadi pemerintah desa. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa dipotong dengan strategi struktur atau strategi perubahan regulasi, maka ya ini strategi agensi, strategi politik yang bisa dengan cara siasat atau cara menghindari atau cara negosiasi, ya, negosiasi dengan yang di atas. Tapi paling tidak pada level mikro itu kepala desa bisa menghindari jebakan segitiga itu.
Dan kalau kepala desa sanggup keluar atau menghindari atau mensiasati 3 itu, maka kepala desa akan tumbuh menjadi pemimpin, dan pemimpin itu menjadi modalitas untuk menjadi pemerintah dalam arti yang sebenarnya. Demikian, terima kasih.